Halo, kita langsung aja ya, kita bahas materi yang Anda berikan hari ini. Fokusnya ke bab 2 dari The Changing World Order. Ini soal siklus besar uang, kredit, utang, dan aktivitas ekonomi. Penulisnya kan ngasih kerangka kerja gitu ya buat memahami siklus ini, yang katanya sih universal sepanjang sejarah. Jadi misi kita hari ini, kita bedah dasar-dasarnya dulu, uang, kredit, terus gimana siklus utang jangka panjang itu biasanya jalan. Siap ya? Siap. Ya, ini menarik banget karena konsep dasar uang dan kredit ini ternyata yang jadi mesin penggerak siklus ekonomi yang lebih gede. Penulisnya kan bilang, uang itu intinya alat penyimpan daya beli. Tapi, nah ini dia, orang jarang loh nyimpen uang tunai banyak-banyak. Kebanyakan lebih suka pegang aset yang dianggap nanti bisa ditukar jadi uang. Disinilah kredit sama utang itu masuk. Jadi semacam janji bayar nanti. Oh gitu, jadi bukan uangnya langsung, tapi lebih banyak janjinya ya yang muter. Dan materi ini kan ngejelasin gimana siklus utang jangka panjang itu mulai. Awalnya utang masih rendah, terus ada jaminan di baliknya. Apa tadi istilahnya? Uang keras ya? Betul, uang keras. Bisa dijelasin dikit apa itu maksudnya uang keras? Bisa, bisa. Jadi gini, uang keras itu aset fisik yang punya nilai sendiri, kayak emas atau perak. Nah, sistem awal itu seringkali pakai mata uang yang bisa ditukar langsung sama komoditas ini. Terus, muncullah klaim atas uang keras itu. Misalnya, ya uang kertas atau catatan bank, yang awalnya itu cuma janji buat nukar dengan emas. Semacam bukti lah. Oke, jadi ada pondasi fisiknya ya awalnya. Terus gimana siklusnya bisa jadi gede banget? Nah, di sini nih, mekanisme kredit sama utang mulai bekerja. Klaim tadi, janji bayar itu, mulai dipinjamkan ke orang lain. Pinjaman itu dipakai, disimpan lagi di bank lain, terus jadi dasar buat pinjaman baru lagi. Gitu terus muter. Akibatnya, jumlah klaim atas uang, yaitu tadi aset utang, jadi makin banyak, daya beli rasanya nambah di atas kertas ya. Nah, ini yang nyulut periode boom ekonomi. Harga aset pada naik, produksi juga naik, wah semua orang rasanya jadi lebih kaya. Tapi kuncinya di sini. Jumlah klaim atas uang itu tumbuhnya jauh lebih cepat daripada jumlah uang keras aslinya atau bahkan jumlah barang dan jasa real yang ada. Wah, kedengerannya kayak pesta pora ya. Tapi kan seperti yang dijelasin di kerangka ini, pesta kayak gini nggak mungkin selamanya dong. Terus gimana akhirnya? Nggak selamanya, betul. Pasti ada puncaknya. Siklus ini mencapai puncaknya pas beban utang itu udah terlalu berat buat ditanggung ekonomi. Nah, di titik ini, menurut penulisnya, bank sentral itu mulai kehilangan senjata. Udah nggak bisa lagi ngerangsang pertumbuhan ekonomi real cuma dengan nyetak uang atau bikin kredit gampang. Mungkin harga aset finansial masih bisa didorong naik sedikit, tapi ekonomi di lapangan produksi real, lapangan kerja, udah nggak gitu responsif lagi. Ini bisa dibilang sinyal bahaya. Dan ini momen krusialnya ya, pas kepercayaan mulai luntur gitu. Betul sekali. Orang mulai ragu, ini aset utang yang saya pegang, atau bahkan mata uangnya sendiri masih aman nggak ya buat nyimpan kekayaan? Muncullah yang namanya run atau pelarian modal. Orang rame-rame coba nuker aset utang mereka, obligasi, deposito jadi uang tunai. Atau bahkan lebih jauh, jadi aset real, komoditas, properti, mata uang lain. Bank sentral jadi kejepit kan? Pilihannya sulit banget. Biarin suku bunga naik tinggi buat jaga nilai mata uang, tapi ini bisa bikin krisis utang makin parah. Atau ya cetak uang lagi buat beli utang-utang itu, biar bunga tetap rendah. Penulisnya ngelihat hampir selalu mereka pilih opsi kedua, cetak uang. Yang ujung-ujungnya ya devaluasi mata uang. Contoh klasiknya disebut juga kan ya, pas Presiden Nixon tahun 1971 itu ngelepasin dolar AS dari emas, itu kan mengubah total sistemnya. Iya, itu momen penting banget. Yang nilainya nggak dijamin komoditas fisik kayak emas. Nilainya itu berdasarkan kepercayaan aja sama pemerintah yang nerbitin dan stabilitas ekonominya. Langkah Nixon itu ya secara efektif motong hubungan langsung dolar sama emas. Ini bikin bank sentral kayak The Fed bisa nyiptain uang dan kredit secara teori tanpa batas nih. Ini ciri khas akhir siklus utang jangka panjang yang dijelasin itu. Tapi ada yang ironis nih yang disorot di materinya. Katanya, makin dekat ke akhir siklus, orang malah cenderung ngerasa makin aman. Loh kok bisa gitu ya? Nah, ini salah satu bagian psikologis yang menarik dari analisis ini. Kayaknya memori kita soal krisis sebelumnya itu cepat pudar. Orang lihat pasar aset naik terus lama, jadi mulai percaya, kali ini beda lah.
gitu kan? Padahal secara fundamental, resiko pegang aset utang kayak obligasi itu justru makin tinggi, karena jumlah utangnya udah gede banget dibanding kemampuan ekonomi bayarnya. Sementara imbal hasil atau bunganya seringkali udah tipis banget. Makanya penulisnya nyaranin, kita mesti perhatiin rasio utang terhadap ya uang keras kalau masih ada, terus kemampuan bayar utang dari penghasilan, dan juga berapa sih kompensasi bunga yang kita dapat buat risiko minjemin uang itu. Jadi ini bukan cuma teori ekonomi makro yang awang-awang ya, tapi ada implikasi praktisnya buat kita masing-masing. Pertanyaannya jadi, gimana kita memposisikan diri di tengah siklus ini kan? Gimana kalau nilai aset finansial Anda, yang mungkin kebanyakan itu klaim utang ya, turun drastis? Ini bukan nakut-nakutin atau ngeramal ya, tapi lebih ke memahami dinamika sejarah dan siap-siap aja sama berbagai kemungkinan. Oke. Baik, itu tadi penelusuran kita ya soal siklus besar uang dan utang dari bab 2, sumber Yang Anda kasih. Kerangka kerja yang cukup bikin mikir juga ya, buat memahami dinamika ekonomi jangka panjang ini. Ya, betul. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan lagi. Kalau kita terima premis dari sumber ini, bahwa siklus utang besar dan devaluasi mata uang itu pola yang berulang terus sepanjang sejarah, nah, gimana seharusnya ini ngubah cara pandang Anda soal keamanan jangka panjang aset-aset yang paling umum kita pegang? Kayak deposito bank atau obligasi pemerintah yang intinya kan bentuk utang dalam mata uang fiat. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut deh.